Tapi yang menerapkan strategi itu adalah para senturion ini. Di dalam keadaan tidak berperang, para senturion juga mendapat tugas-tugas harian. Mereka menjaga keamanan, dan seperti salah satu contoh di sini kita melihat mereka melaksanakan keputusan-keputusan pengadilan termasuk hukuman mati. Senturion yang diceritakan dalam Injil, maksudnya dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, adalah seorang kepala pasukan 100 yang ikut menyiksa, melecehkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dan kemudian ketika diserahkan kepada Pilatus, kepala pasukan bersama dengan anak buahnya ini melecehkan Tuhan. Mereka memukul Tuhan, memberikan mahkota duri di atas kepala Tuhan Yesus, memberikan jubah ungu, dan kemudian sambil berlutut meludahi Tuhan dan berkata, "Salam, hai kamu, raja orang Yahudi." Sampai ketika di atas bukit Golgota, mereka tetap masih melecehkan Tuhan. Injil mencatat di bawah salib Tuhan, ketika Tuhan Yesus dipaku, sebelum dipaku, seluruh pakaiannya dilepas dari tubuh Kristus, dan kemudian di bawah salib itu mereka membuang pundi di atas jubah Yesus. Siapakah yang boleh memiliki jubah itu? Karena tenunannya satu utuh, tenunan yang bagus, sayang kalau disobek-sobek, dibagi-bagi. Mari kita buang pundi. Siapa yang boleh memiliki jubah ini? Saudara, dia adalah orang yang ikut bersama anak buahnya melecehkan Tuhan. Tetapi bagaimana dia bisa mengakui bahwa orang ini adalah anak Allah? Apa maksud pernyataan senturion ini? Sekarang saya ajak kita berpikir, mengapa Tuhan Yesus dijatuhi hukuman salib? Mengapa? Mengapa dia harus mati? Itu pertama adalah keputusan pengadilan agama yang disebut Sanhedrin. Kejahatan apa yang dinilai jahat oleh pengadilan agama itu yang membuat keputusan mati untuk Yesus adalah keputusan yang paling tepat? Apa, saudara? Kalau kita mempelajari Injil, ada banyak dakwaan kepada Yesus. Mereka memanggil saksi-saksi palsu. Ada yang berkata, orang ini berkata, rubuhkan bait Allah, dan dia akan membangunnya dalam 3 hari. Tetapi dakwaan itu tidak cocok untuk menjatuhi hukuman mati. Ada beberapa lagi dakwaan palsu. Tapi kemudian sesudah semuanya tidak berhasil, imam besar bertanya, apakah engkau Mesias? Yesus menjawab, mulutmu sendiri sudah mengatakannya. Kalau begitu, apakah engkau anak Allah? Yesus yang semenjak dalam pengadilan dimulai berdiam diri membisu 1000 bahasa, pada saat itu baru menjawab, akulah dia. Lalu apa kata imam besar? Dia menyobekkan jubahnya. Dia berkata, buat apa kita perlu saksi lagi? Orang ini dengan mulutnya sendiri menghujat Allah. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Tidak ada yang pantas untuk dia selain mati. Sebab hukuman terberat untuk orang Yahudi adalah menghujat Allah. Berani mengatakan bahwa dirinya adalah Allah atau anak Allah, itu penghujatan yang paling besar kepada Allah. Tidak ada yang pantas selain hukuman mati. Ketika dibawa kepada Pilatus, Pilatus berusaha melepaskan Yesus sebab Yesus tidak ditemukan kesalahannya. Tapi mereka mengatakan, orang ini harus mati sebab dia mengatakan bahwa dirinya apa? Anak Allah. Jadi Yesus disalibkan itu karena apa, saudara? Karena dia menyatakan dirinya anak Allah. Dan kepala pasukan ini
mendapat tugas dari Pilatus dan dari komandannya untuk pergi melaksanakan hukuman mati untuk seorang penjahat. Bukan perampok, bukan pembunuh, bukan pemberontak, tetapi seorang yang menyatakan bahwa dirinya anak Allah. Lalu si kepala pasukan mendengar imam-imam itu berkata di bawah salib, "Hai kamu, selamatkanlah dirimu sendiri kalau memang engkau anak Allah, supaya kami percaya kepadamu. Kalau engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, bagaimanakah engkau menyelamatkan kami? Bukankah engkau mengatakan dirimu anak Allah?" Jadi topik itu, tema itu terus terngiang-ngiang di dalam telinga kepala pasukan. Waktu dia ikut melacakkan Yesus Kristus, dia juga ikut dengan rombongan orang yang mentertawakan. "Kamu ini siapa? Kau mengatakan dirimu anak Allah." Tetapi ketika dia melihat Tuhan Yesus mati dengan cara kematiannya, dia berkata dari mulutnya sendiri, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Mengapa, saudara-saudara? Mengapa seorang pelawan, seorang penyiksa Yesus malah bisa mengakui ternyata orang ini benar-benar anak Allah? Para penafsir menduga kepala pasukan ini tergugah antara lain karena dia melihat attitude dan respon Kristus, sikap dan respon Yesus selama disiksa, selama proses pengadilan sampai saat penyaliban itu. Ketika dia ditangkap, ketika diadili, disiksa, dia tidak melawan, dia tidak berontak, dia diam saja. Seperti kata Nabi Yesaya, seperti domba yang keluh dan bisu, digunting bulunya, diam saja, tidak keluar satu kata pun mengembik di sana, diam. Kepala pasukan ini adalah orang yang sering menjadi komandan pelaksanaan hukuman mati. Dia lihat bagaimana orang-orang yang diadili dan disiksa itu biasanya meronta dan menghujat, tetapi orang ini diam saja. Ketika dia berada di bawah salib bersama anak buahnya, ikut membuang undi untuk jubah Yesus, dia mendengar kata-kata dari atas salib, bukan caci maki, sumpah serapah, tetapi sebuah doa. "Ya Bapa, ampunilah mereka itu, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat." Dan ketika Tuhan Yesus menjelang kematiannya, dikatakan selama 3 jam langit gelap gulita total, matahari menyembunyikan wajahnya, langit menjadi hitam gelap. Saudara, Centurion ini adalah orang yang berpengalaman bertempur. Mentalnya itu sudah ditempa dan dibentuk melalui berbagai keadaan yang sangat mencekam. Tetapi ketika langit itu pekat hitam, ada sesuatu yang dia rasakan di dalam hatinya, sesuatu yang tidak seperti biasanya. Dia sudah beberapa kali memimpin eksekusi penyaliban, belum pernah ada peristiwa seperti ini. Dan ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Injil Matius mencatat bumi gempa. Sampai dengan hari ini, setiap kali gempa bumi terjadi, tidak ada orang yang tidak takut. Bagaimanapun canggihnya peralatan militer, bagaimanapun hebatnya prajurit itu dibentuk, saudara-saudara, tetapi ketika bumi gempa, tempat dia berpijak goncang, orang kehilangan keberanian. Ketika Tuhan Yesus bangkit, demikian juga dicatat bumi gempa,
dan pasukan itu yang menjaga lubang kubur tersebut dicekam ketakutan. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, bumi akan gempa, dan pasukan-pasukan antikristus yang melawan Kristus pada waktu itu semua juga akan ketakutan